Tim Resmob gabungan dari Polsek Kintamani dan Polres Bangli menangkap 2 pelaku pencurian baterai tower telekomunikasi. Kedua pencuri baterai tower tersebut adalah I Putu Suarsana dan I Made Subaktiasa. Selain itu, polisi juga meringkus Muhammad Iqbal Ainul Yakin sebagai penada baterai tower curian tersebut. Kapolres Bangli AKBP Gede Putra mengungkapkan bahwa kasus ini terbongkar setelah pihaknya menerima laporan dari salah satu provider seluler yang melaporkan hilangnya 16 baterai tower di Banjar Bungbung, Desa Abang Batu Dinding, Kintamani pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Kejadian serupa juga terjadi di tower wilayah Penulisan, Desa Sukawana, di mana 24 baterai tower dilaporkan hilang. Kedua kasus ini kemudian dilaporkan kepada polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Suarsana dan Subakti. Dari pengembangan kasus, terungkap bahwa mereka merupakan pencuri baterai tower lintas kabupaten yang telah beraksi sejak 2023. Sasaran mereka meliputi 3 kabupaten, yakni Bangli dengan 6 lokasi, Karangasem dan Gianyar masing-masing 2 lokasi, serta Kota Denpasar dengan 7 lokasi pencurian. Gede Putra menjelaskan bahwa para pelaku yang berasal dari Kabupaten Jembrana biasa beraksi baik siang maupun malam, tergantung situasi di tempat kejadian perkara. Mereka dengan mudah membongkar tower karena memiliki pengalaman kerja sebagai teknisi di Telkomsel yang bertugas dalam pemeliharaan tower. Namun, setelah terkena PHK, Subakti beralih bekerja di operator seluler lain dan akhirnya duet mencuri dengan rekannya. Hasil pencurian baterai tersebut dijual kepada Muhammad Iqbal Ainul Yakin dengan harga Rp10.000 per kilogram. Uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Atas perbuatannya, Suarsana dan Subakti dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Sementara Muhammad Iqbal Ainul Yakin disangkakan pasal 480 dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Subakti mengakui perbuatannya. Ia mengaku nekat mencuri baterai tower untuk memenuhi kebutuhan hidup karena gaji sebagai karyawan di salah satu provider seluler tidak mencukupi.